Di open di 37 juta rupiah di jba.co.id. Mati di bulan 2 2019 dan di open di 39 juta 500. Nah, ini ada mobil 25 juta nih, Nissan March tahun 2011, automatic transmission, warna putih, odometer di 133 ribuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Douzo21 di konten atau di hashtag Douzo Otomotif. Kali ini kita ada di Balai Lelang JBA nih. Kita mau coba cek unit-unit apa aja yang lagi hits nih yang ada di Balai Lelang JBA. Oke, buat lo semua, semoga ini bisa menjadi manfaat dan informatif buat teman-teman semua. Saksikan terus video gue sampai selesai. Ikutin kita cari unit-unit apa aja yang ada di sini ya. Oke guys, next di sini ada Suzuki Karimun GX 2014 manual transmission 1000 cc sih pastinya. Odometernya ada di 114 ribuan, eksteriornya B, interior C, mesinnya di C. Nanti kita cek lagi. Nota pajaknya atau STNK-nya yang nggak ada bisa cek di online. Platnya habis di bulan 12 2021 ya. Dan di sini di open di 25 juta rupiah. Coba kita cek dari bagian eksterior sih masih terbilang cukup normal ya kalau gue bilang. Hanya di headlampnya kurang ya. Di bagian sebelah kirinya ini sudah ada berembun dan juga sudah agak sedikit pecah ya di bagian bawahnya. Lalu kondisi velgnya masih bawaan dari Suzuki GX-nya dan kondisi bannya sekitar 50-60% kurang lebih. Kondisi sisanya di bagian sisi sebelah kiri masih terbilang cukup normal, hanya saja ada sedikit penyok ya di bagian pintu depannya. Di sini ada sedikit penyok. Kita coba cek di sisi satunya nih. Oke guys, ini adalah sisi sebelah kanannya dari Karimun GX, masih terbilang cukup oke ya kalau gue bilang. Dan di sini hanya kotor aja, jadi butuh dicuci dan dipoles ulang nih menurut gue. Kita coba cek nih intip bagian belakangnya. Di bagian belakangnya kondisinya masih terbilang cukup oke, tidak ada sensor parkirnya, sudah ada spoilernya pastinya, dan kondisinya hanya kotor ya. Jadi ini masih terbilang cukup apik sih kalau gue bilang. Coba kita intip bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interiornya, di bagian joknya nih masih trim bawaan pabrik, tapi sudah ada bekas sundutan rokok ya kayaknya di dua jok depan ini. Manual transmission, door trimnya masih oke, plafonnya sedikit banget kotornya. Dan di bagian dashboard belum ada kusam, masih head unitnya single din ya. Terus belum ada kusam juga di bagian tengahnya atau di bagian konsol tengah, tapi ada sedikit kusam nih di bagian setir ya. Nah, jadi di bagian setir sudah ada kelupasan sedikit dan agak kusam nih. Oke guys, ini adalah Suzuki Karimun GX 2014 manual transmission. Odometernya ada di 114 ribuan. Eksteriornya masih B ya, interiornya C, tadi ada kusam, dan di mesinnya nih kondisinya masih C. Nota pajak atau STNK-nya yang nggak ada, dan di sini di open di harga 25 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, next di sini ada Nissan X-Trail 2500 cc, ini tahun 2008 ya. Odometernya ada di 190 ribuan, eksterior C, interior C, mesinnya di C. Nota pajaknya yang nggak ada, teman-teman bisa cek di platnya di online. Habisnya di bulan 9 2023. Lalu di sini di open di 36 juta rupiah. Nah, ini kita coba cek ya. Kalau dari eksterior nih kotor debu nih, jadi butuh dipoles dan juga dicuci nih paling nggak. Untuk kondisi headlampnya masih cukup normal kalau gue bilang, hanya catnya aja yang sudah kusam. Lalu di bagian eksterior di sebelah kanannya belum ada yang renggang dan belum ada yang mencurigakan, jadi masih cukup normal. Hanya bagian sen di cangkang spion aja yang sudah menguning di sebelah kanan ya. Kita coba cek di sisi satunya. Oke guys, ini ada sisi satunya sebelah kiri, sudah beberapa baret-baret halus nih di bagian fendernya, tapi masih cukup rapat ya di bagian fender dan bumpernya. Lalu velgnya di sini juga bukan bawaannya, sudah diganti dengan profil bannya yang cukup tebal juga dan lebar. Kondisi bannya sih sudah sekitar 50% nih kurang lebih. Nah, di sini sen di cangkang spionnya juga sudah mencoklat seperti itu ya. Jadi ini juga sudah kusam banget nih. Kita coba cek di bagian belakangnya. Ya guys, ini bagian belakang dari Nissan X-Trail terbilang masih cukup normal. Ada beberapa baret-baret kasar juga dan halus di bagian belakang nih, tapi masih cukup normal. Stop lampnya masih terbilang oke. Sudah ada defogger di bagian belakang kacanya. Lalu di bagian belakang sudah ada titik sensor parkirnya ya, ada 2 titik di belakang, dan kondisinya kalau dari belakang nih masih terbilang cukup normal. Kita coba intip ya di bagian dalamnya. Oke guys, ini adalah bagian interiornya, masih terbilang cukup oke ya. Jadi di sini joknya sudah di retrim ulang, warna hitam dan sedikit putih nih, agak keabuan, tapi masih kondisi oke. Konsol tengahnya masih oke. Lalu di sini head unitnya sudah double din dan masih terbilang cukup oke. Dashboardnya pun juga masih bersih termasuk plafonnya.
agak sedikit kusam ya di bagian setirnya karena di sini kulitnya sudah sedikit mengelupas dan juga sudah agak banyak kusamnya nih. Oke guys, seperti inilah, ini adalah Nissan X-Trail 2500 cc tahun 2008 ya. Dan di sini automatic transmission, odometernya di 190 ribuan, eksteriornya C, interior C, mesinnya C tadi sudah kita kelilingin dan termasuk interiornya sudah kita lihat. Nota pajaknya yang enggak ada dan di open di harga 36 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, ini ada unit murah juga. Ini adalah Toyota Corolla Altis 2003 manual transmission. Ini masuknya di 1800 cc ya. Warnanya silver dan juga sudah dicat ulang nih keseluruhan bodinya. Odometernya ada di 171 ribuan. Eksteriornya D, interiornya C, mesinnya di D nih. Dan di sini pajaknya mati di bulan 3 2018. Di open di 37 juta rupiah. Kita cek ya. Oke guys, kalau dari eksterior catannya nih sudah terlalu buruk sih kalau gue bilang. Jadi banyak banget yang nggak ratanya. Lalu di bagian headlamp sudah memudar ya semuanya, dan grillnya ini juga sudah kusam nih, kayaknya bekas cat jadi belum dibersihkan. Lalu di bagian velgnya sudah diganti dengan 5 spoke seperti ini dan kondisi bannya tipis ya. Lalu kondisi bannya juga sudah sekitar 40-50% kurang lebih. Dan di bagian panel A nya di sini juga sudah ada silen nih kalau nggak salah nih. Jadi bekas silen, kita coba cek di sisi satunya. Oke guys, ini di bagian sisi satunya sudah ada renggang bumper dan fender ya di bagian depan sebelah kiri nih. Kondisi catnya nih yang kurang baik sih kalau gue bilang. Dan panel A nya yang di spion ini sudah tidak ada. Lalu ya ini kalau gue bilang sih terbilang normal, tapi catnya aja di eksteriornya nih yang gue bilang nih kurang banget nih. Dan ini bagian belakang dari si Altisnya, kondisi stop lampnya agak sedikit kusam ya, walaupun sudah di stiker dengan smoke transparan. Catnya nih yang kurang rapi, ada 2 titik sensor parkir sih di bagian belakang, tapi ini catnya kacau sih. Sudah ada defogger di bagian kaca belakang, dan ini kondisinya memang kalau gue bilang sih kurang ya untuk di eksterior. Kita coba intip bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interiornya kalau gue bilang ya cukup kusam, tapi sudah ada wood panelnya ya di bagian konsol tengah dan juga termasuk di armrestnya di door trim. Dan door trimnya nih cukup kusam. Lalu head unitnya sudah double din TV, agak kusam, dan juga di bagian setirnya juga sangat kusam nih. Lalu joknya ini masih sarung ya, warnanya abu-abu putih dan cukup kusam sih kalau gue bilang. Plafonnya ini kalau gue bilang kurang bersih, jadi harus di salon nih, jadi agak kotor banget nih kalau menurut gue. Nah ini di bagian door trimnya terlihat ya kusamnya, jadi kurang apik ya. Ini terbilang arah ke D sih kalau menurut gue. Oke guys, seperti inilah, ini adalah Toyota Corolla Altis 2003 manual transmission, masuknya 1800 cc ya. Odometernya ada di 171 ribuan, eksteriornya D, interiornya C ya, tadi sudah kita lihat. Dan mesinnya nih di D nih, karena mesinnya sudah tidak stabil dan juga transmisinya terbilang cukup. Kuncinya cuma 1. Di sini pajaknya mati di bulan 3 2018 kemarin, dan ini juga jadi PR-nya. Catnya nih kurang baik ya di bagian eksterior. Di open di 37 juta rupiah di jba.co.id. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id untuk Corolla ini. Oke guys, kita ke lot berikutnya. Ini adalah Nissan Serena tahun 2004. Dan di sini automatic transmission, odometernya di 183 ribuan, eksterior C, interior C, mesinnya di D nih. Dan pajaknya mati di bulan Februari 2019. Jadi ini salah satu PR juga. Di open di 39.500.000. Kita coba cek ya. Eksterior sudah dicat ulang semua, dan di sini kondisi headlampnya masih terbilang cukup ya, tapi di sebelah kiri depan nih sudah mengembun. Jadi kayaknya sudah ada retak atau pecah di bagian dalam pun atau luar ya. Lalu kondisi velgnya nih sudah diganti dan kayak dicat ulang seperti ini. Dan bannya nih kondisinya sudah sekitar 30% karena retak-retak ya seperti ini. Dan masih terbilang cukup normal sih. Kita coba cek di bagian belakang nih. Oke guys, ini bagian belakangnya dari masih terbilang cukup normal. Sudah ada defogger bagian belakang, dan juga di sini ada 2 sensor parkir ya di bagian belakang. Butuh dipoles ulang nih. Stop lampnya masih oke, sudah ada defogger di bagian belakang, dan di sini di atas nih ada bekas spion ya yang bagian belakang. Berarti kalau ada spion ini bukan Highway Star, jadi HWS-nya ini adalah emblem tambahan nih biasanya. Karena kalau HWS dia tidak ada spion di atas. Kita coba intip bagian interior nih. Oke guys, kita cek bagian interior. Di sini masih terbilang kondisi cukup ya, walaupun agak kusam. Head unitnya sudah double din seperti ini. Lalu kondisi joknya sudah pecah-pecah, jadi harus di retrim ulang kalau menurut gua. Agak sedikit kusam di door trim dan juga di bagian setir ya. Nah, kondisi plafonnya nih juga sudah kotor, dan di sini baunya agak apek ya, jadi kurang harus dibersihkan lagi.
Nah, ini bagian belakangnya masih terbilang cukup sih kalau gue bilang, dan agak lega ya. Jadi emang Serena nih terkenal soknya empuk, dan di dalamnya juga cukup nyaman sih kalau menurut gue. Oke guys, ini adalah Nissan Serena tahun 2004, automatic transmission, odometer di 183 ribuan, eksterior C, interior C, mesinnya di D nih. Pajaknya mati di bulan 2 2019 dan di open di 39.500.000. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di jba.co.id. Oke guys, next di sini ada Nissan Grand Livina XV tahun 2012, automatic transmission, warnanya putih ya. Sudah dicat ulang pastinya. Dan di sini odometer di 112 ribuan, eksteriornya D nih, interior C, mesinnya di E. Sayang banget ya. Nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa cek di online. Lalu di sini di open untuk saat ini ya di 50 juta rupiah. Jadi teman-teman mesti cek lagi. Dan di sini kendalanya ada di transmisinya yang rusak ya, karena di sini mesinnya masuknya ke E. Kita coba lihat dulu bagian dari dapur pacunya nih. Hey guys, ini bagian dari mesinnya dari Livina, dan kondisinya ya cukup memprihatinkan ya. Cuman nih kayaknya maticnya udah kena nih, jadi rusak seperti ini. Kayaknya sih kondisinya nih bakal diturunin dari harga 50, karena ini udah beberapa kali lelang juga. Dari 57 sekarang di 50 juta, cuman teman-teman bisa update lagi untuk harganya ya. Kita coba cek sekelilingnya dulu. Dan ini bagian dari depan sebelah kiri, kondisinya masih cukup presisi, fog lampnya sudah tidak ada, dan ini agak sedikit kurang presisi ya bagian bumper depan dan fender. Headlampnya sih masih terbilang cukup oke, dan masih terbilang cukup normal ya di bagian bodi dari depan sebelah kirinya. Kondisi ban masih velg OEM dari Nissannya, dan ban depan ini sudah harus diganti karena kondisinya sudah 20% kurang lebih. Kita cek di bagian belakangnya nih. Oke guys, ini di bagian belakang dari Grand Livina masih terbilang cukup baik ya. Ada 2 titik sensor parkir di belakang, sudah defogger di bagian kaca belakang, dan sudah ada spoiler, dan kondisi masih oke, termasuk stop lampnya masih terbilang cukup baik ya. Ya, kita intip di bagian interior nih. Oke guys, ini di bagian interior dari Livina, joknya kulit dan sudah banyak pecah-pecah atau retak-retak. Nah, dari kaca sebelah kiri depan nih sudah rusak ya, jadi relnya nih pasti sudah bergeser, dan motornya mungkin juga harus diganti dan tidak bisa nutup ya, jadi dia keluar dari rel seperti itu. Kondisi plafon agak sedikit kotor. Lalu head unit masih bawaan dari pabrikan, kondisi dashboard masih oke, belum ada kusam termasuk di bagian setirnya ya. Sayang di sini mesinnya, transmisinya nih rusak nih, jadi sayang banget nih. Sudah ada wood panel nih di bagian konsol tengah dan juga di bagian armrestnya dari door trim ya. Oke banget sih sebenarnya nih. Oke guys, ini adalah Nissan Grand Livina XV 2012 automatic transmission, warnanya putih, odometernya di 112 ribuan, eksteriornya D tadi udah kita kelilingin, jadi banyak harus yang di repair. Interiornya C ya, tapi masih terbilang cukup oke sih. Dan mesinnya di E nih, sayang nih di transmisinya rusak ya. Nota pajaknya tidak ada. Lalu di open di harga 50 juta untuk saat ini. Teman-teman bisa cek aja jba.co.id untuk update harganya ya. Nah, ini ada mobil 25 juta nih, Nissan March tahun 2011, automatic transmission, warna putih, odometer di 133 ribuan, eksteriornya B, interiornya C, mesinnya di C. Pajaknya atau nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa cek online di plat nomornya nih. Dan di sini di open di 25 juta rupiah. Ini kondisinya masih terbilang cukup oke. Catnya ini masih baru ya, terlihatnya harus dipoles lagi dan juga dicuci nih. Headlampnya masih terbilang cukup baik, masih presisi di bagian bumpernya. Dan ini kondisi di bagian sisi samping sebelah kiri, kita cek di bagian sebelah kanan nih. Di bagian sebelah kanan nih masih terbilang cukup oke. Velgnya saja yang sudah diganti model 5 spoke ini, dan kondisi bannya kurang lebih sekitar ya kurang lebih nih 40% ya, jadi harus diganti. Dan kita coba intip bagian belakangnya sedikit. Oke guys, bagian belakang masih terbilang cukup normal. Nissan ya, sudah ada defogger dengan mobil Nissan March ini. Ada 2 titik sensor parkir di belakang, dan kondisinya sih masih terbilang oke. Hanya terlihat agak belang aja ya di bagian pintu bagasi dan juga bumper bawah nih. Coba kita intip bagian interiornya. Oke guys, bagian interiornya masih cukup bersih, door trim masih oke, joknya masih trim bawaan pabrik dan agak sedikit kusam aja. Automatic transmission. Head unitnya sudah TV, di bagian konsol tengah masih bersih, belum ada kusam di dashboard dan juga di setir ya. Jadi ini kondisinya sih masih terbilang cukup baik sih kalau menurut gua. 25 juta nih masih oke banget. Oke guys, ini dia Nissan March 2011 automatic transmission, odometer di 133 ribuan, eksterior B, interior C, mesinnya di C. Nota pajaknya ya yang nggak ada ya. Di sini di open di 25 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di lot 46 di jba.co.id.
Oke guys, ini ada reborn Toyota Innova V 2017 automatic transmission. Odometer masih di 27 ribuan, eksterior B, interior B, mesinnya di B, pajaknya mati di bulan 5 2020 kemarin. Open bidnya di 208 juta rupiah. Coba kita cek ya. Eksterior sih masih terbilang oke, belum ada yang dicat ulang, keseluruhan masih oke, presisi semuanya. Ada titik sensor parkir ya di bagian bempernya. Headlamp masih oke, masih presisi dan masih normal nih di bagian sebelah kirinya. Velg OEM dari Toyotanya dan kondisi bannya masih ke 70-75% kurang lebih. Kita cek di sisi sebelahnya. Oke, ini di sisi sebelah kanannya masih terbilang cukup baik nih. Masih oke banget ya, masih normal. Coba kita intip bagian belakangnya nih. Oke guys, ini di bagian belakang dari Innova masih terbilang oke nih, tipe V dan masih terbilang cukup baik. Stop lampnya masih oke, sudah ada defogger pastinya di bagian kaca belakangnya. Kita intip bagian di dalamnya nih. Ya guys, bagian dari interiornya terlihat cukup lega ya. Ini trimnya masih bawaan pabrik, kondisinya warna coklat dan juga ada motifnya alur seperti itu. Masih bersih semua nih, plafon masih oke. Head unitnya masih bawaan pabrik dan belum ada yang sama sekali kusam nih di bagian setir dan juga di dashboard nih. Jadi ini masih kualitasnya masih baik banget nih kalau menurut gua. Oke guys, seperti inilah, ini adalah Toyota Innova V 2017 automatic transmission. Ini masih bensin ya. Odometer di 27 ribuan, eksteriornya B, interior B, mesinnya B, kita sudah cek tadi semuanya. Lalu di pajaknya mati di bulan 5 2020 kemarin dan di open di 208 juta rupiah nih. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di lot 48 di jba.co.id. Oke guys, that's it for today. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang cukup dari video ini. Jangan lupa cek di deskripsi untuk informasi websitenya di jba.co.id. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.